Kira-kira seberpengaruh apa tokoh ini terhadap Kabupaten Wonosobo? Benarkah nama Kabupaten Wonosobo berasal dari tokoh ini? Lantas, apa benar raja-raja kerajaan Mataram Islam merupakan keturunan langsung dari tokoh ini? Mari simak video lengkapnya, karena kali ini kita akan berbincang dengan penulis buku dan pemerhati sejarah Kabupaten Wonosobo, serta penasehat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Kabupaten Wonosobo, langsung dari situs makam Ki Ageng Wonosobo. Ya, saya lanjutkan bahwa saya menemukan ada hubungan antara Ki Ageng Wonosobo dengan Mataram Islam tadi dari silsilah dan keturunan, dan sakingnya saya sampai ke Kota Gede. Pada waktu Kota Gede untuk mencari silsilah Ki Ageng Wonosobo, tidak hanya lewat map Google Map Google lewat Google atau dan sebagainya. Pada waktu itu ChatGPT itu belum ada gitu. Dan Google pun masih terbatas. Dan di situ ternyata memang ada kaitan Ki Ageng Wonosobo dengan Mataram Islam. Saya punya keyakinan bahwa makam Ki Ageng Wonosobo itu memang ada di sini. Ini masih bisa debatable karena kita tidak ada bukti otentik ya kalau beliau dimakamkan di sini. Tapi saya punya keyakinan bahwa beliau dimakamkan di sini. Keyakinan utama saya adalah karena makam ini satu-satunya yang pakai nama Ki Ageng Wonosobo. Biasanya kan Kiai Brahmasari makamnya banyak, ya sih. Kiai di Ponorogo saja makamnya ada di Jawa Timur ada loh ya. Sultan ada, Makassar ada, yang utama Makassar. Nih. Sultan Adiwijoyo banyak, ada Kota Gede, ada Pajang, ada juga Grobogan dan sebagainya. Kebokonongo ada 2. Tapi Ki Ageng Wonosobo, khusus Ki Ageng Wonosobo, kita belum menemukan makam lain yang serupa dengan nama yang sama. Jadi kemungkinan besar bahwa Ki Ageng Wonosobo yang di sini adalah Ki Ageng Wonosobo yang dimaksud sebagai Mataram Islam. Pada waktu itu tagline saya mengatakan bahwa Ki Ageng Wonosobo itu adalah istilahnya cikal bakal Mataram atau leluhur Mataram. Kenapa demikian? Karena kalau dihitung dari Panembahan Senopati itu pendiri Mataram Islam itu kaitannya masih ada 5 ke atas Ki Ageng Wonosobo. Jadi di awal bahwa Ki Ageng Wonosobo disebutkan Ki Ageng Wonosobo merupakan salah satu keturunan dari Bre Kertabumi atau Brawijaya 5, dan kemudian putra dari Lembu Peteng atau Bondan Kejawen dengan Ibu Nawangsi. Ibu Nawangsi sendiri adalah putra dari Ki Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan, lahirlah ya konon demikian gitu. Itu mungkin saking cantiknya aja Pak, jadi dibilangin Dewi gitu kan. Kemudian lahirnya Ki Ageng Wonosobo, ada saudara Ki Ageng Getas Pandowo, ada namanya Ki Ageng Erang, ada 3, Ki Ageng Ngerang ya kan ini. Nah, kemudian dari Ki Ageng Wonosobo ini secara silsilah Bale Kajenar, saya mungkin ingatkan di awal bahwa versi sejarah itu beda-beda nggih. Karena tergantung dari kita ngambilnya dari mana. Kita pakai Bale Kajenar Kota Gede. Itu Ki Ageng Wonosobo di bawahnya adalah Pangeran Madepandan atau Pandanaran nggih, Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran. Bawahnya lagi, nggih betul. Bawahnya lagi Ki Ageng Sabah. Saya kurang tahu nih makaman di mana, ada informasi di Mugiri. Kemudian di bawahnya lagi ada Nyi Sabina. Nyi Sabina ini adalah Nyi Ageng Pemanahan. Ini cucu dari Sunan Giri. Nah, Nyi Sabina ini menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, makanya disebut Nyi Ageng Pemanahan. Ya, Ki Ageng Pemanahan sendiri di atasnya itu ada bapaknya adalah Nyi Ageng Enis, makamnya di Laweyan Solo. Kemudian atasnya lagi Ki Ageng Selo, atasnya lagi Ki Ageng Getas Pandowo. Jadinya antara Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng Getas Pandowo yang saudara itu ke bawah itu banyak silang-silang. Nah, kemudian Nyi Ageng Pemanahan tadi yang sudah menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, lahirlah Danang Sutawijoyo. Sutawijaya yang mungkin banyak kenal sebagai pendiri Mataram Islam, dikenal dengan Pangeran Panembahan Senopati, ada juga yang punya Panembahan Loring Pasar, ada yang nyebutnya Panembahan Senopati ing Alogo Syekh Sayyidin Pranoto Gomo Panjang ya. Artinya adalah artinya itu ada panglima perang yang disegani dan mengatur agama dan keturunan Rasulullah Sayyid kan di situ. Nah, Sayyidin Pranoto Gomo. Nah, di situ Panembahan Senopati. Dari ini kelihatan bahwa hubungan Ki Ageng Wonosobo dengan Mataram Islam sudah kelihatan jelas di sini. Dan kalau ini menurut saya sudah tidak bisa didebat lagi karena di beberapa silsilah di Bapak Tanah Jawi pun juga mendengar hal seperti itu. Di Balai Kajian juga ada. Kemudian kalau kita
ngurus silsilah keraton itu, baik di Kasunan ataupun Jogja atau di Mangkunegaran, itu urutannya sama. Jadi nggak berubah gitu, nggak berubah. Berubah. Kalau ada istilahnya Kiai Agam Karingan itu juga katanya konon adalah putra dari Ki Agam Wonosobo, tapi tidak pada jalur Trah Mataram, tidak pada jalur itu. Ya sah-sah saja kan putra gitu. Tapi tidak dalam jalur Trah Mataram. Putra Selir. Ya mungkin yang sebelahnya gitu. Sebelahnya gitu. Jadi sangatlah tepat dan menarik jika istilahnya Ki Agam Wonosobo dinisbatkan menjadi cikal dari Mataram Islam. Nah, harapan kami pada waktu itu, ini mau ada Pak anggota Dewan ini, supaya ini kan tadi aksi kan juga kesejahteraan gitu. Ada kesejahteraan. Saya ada kesejahteraan. Maksudnya begini loh. Pada tahun 2007, kita era Pak Oleg ya Pak, kita kan ada gerakan memperbaiki makam. Dulu sempat diperintirke dulu, saya ingat. Diperintirke padahal itu, wah makam dibangun disembah gitu kan. Bukan itu maksudnya gitu loh. Maksudnya itu adalah makam ini diperbaiki agar nanti orang pada datang. Kalau orang datang banyak, minimal orang di sebelah sini, sana sini, dodolan kopi yo payu. Gitu, nggih, gampangnya berkahnya itu. Kembang yo lumayan lah ada pemasukan. Itu maksudnya. Jadi bukan untuk disembah, bukan itu panunya. Nah, ini kan sudah mulai ya, sudah mulai dari tahun 2000 ini juga pembangunan pertama 2007-an. Jadi cukup awal yang mulai representatif sampai berkembang sampai sekarang. Nah, dari pembangunan wisata ritual ini diharapkan masyarakat Wonosobo itu semakin sejahtera. Contoh banyak lah yang juga ke Gunung Pring ya Mas. Gunung Pring itu kan bisa sampai sedemikian banyaknya yang jualan dan payu semua. Kan itu kan menguntungkan bagi kita. Jadi kita tidak berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang harus didebatkan dengan hal seperti itu. Itu untuk Ki Ageng. Dan tadi dijelaskan pula untuk kembali ke masa jayanya Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo itu selain ditagline sebagai cikal bakal Mataram, beliau juga adalah wali nubah. Sering dibahas di banyak pertemuan ya Mas ya. Jadi wali nubah itu adalah wali pengganti. Wali pengganti dari Wali Songo. Wali Songo itu yang kita kenal ada Sunan Bonang, Sunan Kudus. Iya betul. Tetapi kalau ada wali yang meninggal, itu diganti. Tetap Wali Songo gitu. Tetap jumlahnya pasti diganti. Nah, salah satu penggantinya adalah Ki Ageng Wanasaba. Itu di Serat Wali Sana itu ada disebutkan. Serat Wali Sana itu karyanya Sunan Giri II. Berarti putranya Sunan Giri, berarti Sunan Giri itu ada disebutkan di situ. Termasuk Sultan Agung masuk di situ dan terakhir Sultan Agung kayaknya. Jadi Sultan Agung masuk di situ, termasuk juga penggantinya Wali Songo. Berarti kalau kita jarang Wali Songo, jadi nggak perlu jauh-jauh, juga ada Wali Songo sebenarnya gitu. Logikanya demikian gitu. Kan ini adalah pengganti Wali Songo yang 9 itu. Nah, kenapa beliau kok jadi wali nubah? Karena konon kabarnya, saya bilang konon kabarnya gitu. Beliau adalah istilahnya murid dari Sunan Gunung Jati. Nah, di sana ditugaskan ke sini di daerah Kedu dan Surakarta, nggak cuma sini. Kedu dan Surakarta. Makanya di Surakarta itu ada peninggalan masjid beliau, Pak, di Wonogiri. Saya juga belum pernah ke sana, pengen saya belum pernah ke sana. Itu katanya masjidnya itu masjid Tiban. Ya biasalah, itu dibangun dalam satu malam, misalnya begitu. Itu peninggalan Ki Ageng Wonosobo di Wonogiri. Itu salah satu yang terkenal di sana. Nah, dari situ, maka kewalian beliau ini juga bisa kan kita udah ada dua berarti. Kita satu punya cikal bakal Mataram, dua kita punya Wali Songo di sini. Nah, kalau seandainya kita nanti bisa masuk ke kesejahteraan lagi, kita viralkan lagi, maka Wonosobo akan semakin tidak hanya dieng, kan? Jadi kita akan ramai. Dan ini luar biasa sekali untuk pelabuhan ini sudah kepala desa dari sekarang dari dulu bangunannya sudah luar biasa, sudah mempersiapkan sebenarnya ke arah itu. Dan saya dengar juga step-stepnya sudah jelas. Sudah jelas, mudah-mudahan nanti bisa tercapai seperti yang diharapkan oleh warga sini. Gitu. Saya kira itu dulu sementara, anggalah lebih baiknya kita diskusi nanti. Nanti kita dengar dari ini, Mas Rondo nih, monggo Mas Rondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.